Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudahi ila yaumiddin. Qala ma'alani Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumi fid dharain amin wa huwa qutbul irsyad wa ghawthul ibad al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitabih an-Nusaih fima yata'allaq bit taqwa ila an qala. Yang sebelumnya terakhir kita baca daripada kitab Nasaih Diniyah ini bahwa pintu segala kebaikan yang sekarang yang akan datang, dunia maupun akhirat, itu adalah taqwa. Demikian pula taqwa menjadi benteng yang sangat kuat dari segala kejelekan kebusukan sekarang atau yang akan datang, dunia ataupun akhirat. Bentengnya adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terakhir kita baca simpulannya. Dan kalau Anda lihat bagaimana Allah menjanjikan kepada al-muttaqin ini, sangat banyak ayat-ayat yang dijelaskan kepada kita semua akan faedah dari taqwa itu sendiri. Di antaranya kita lihat sekarang. Qala wa kam 'allaqa Allahu al-'azim fi kitabihil 'aziz 'ala taqwa min khairatin 'azimah wa sa'adatin jasimah. Betapa Allah banyak mengkaitkan, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan di dalam kitab suci Al-Qur'an atas takwa ini daripada segala kebaikan yang agung, ya, serta kebahagiaan yang abadi insyaallah, ya, dengan takwa ini. Famin dalik, di antaranya ini semua Al-Qur'an nih, al-ma'iyatul ilahiyatul hifdhiyah al-latifiyah al-latifah al-hifdhiyatul latifah. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang pertama, Allah akan selalu, rahmat Allah akan selalu mendekati bersamaan dengan orang-orang yang bertakwa. Ente tahu ataupun tidak tahu? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah, ketahuilah Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bukan bersama seperti saya bersama Habib Eli ini, tidak ya. Ini ma'iyah ilahiyah, Allah yang tahu caranya bagaimana, seperti apa. Yang jelas maksudnya ketika Anda punya sesuatu hal, Allah akan memperhatikan kita, tidak akan ditinggalkan, ya. Naam. Wa min dzalika al-ilm al-ladunni. Ilmu, saudara, ada dua, ya. Dilihat dari segi kita belajar, dari pengambilan itu ilmu sendiri itu ada dua. Satu namanya ilmu ladunni, yang satu lagi namanya ilmu kasbi. Kalau ilmu ladunni ini ilmu yang Allah berikan tanpa Anda pelajari, ilham begitu kepada Anda terus jadi ngerti, nggak belajar, tapi subhanallah dia paham, dia bisa. Ini tidak selalu terjadi, ya. Ini karamat bagi seseorang, ilmu ladunni ini. Dan ilmu ladunni ini nggak boleh sembarangan. Kalau ada orang punya ilmu ladunni, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita pernah lihat orang, ya, ini kok nggak ngaji kok bisa baca kitab misalnya, atau bisa berfatwa, ngomongnya bagus, ya. Alhasil perbuatan-perbuatannya sesuai dengan agama. Ilmu-ilmu yang dikeluarkan ilmu Allah, bukan ngaco. Itu ilmu ladunni. Biasanya orang aulia sholihin itu, para wali begitu. Jadi Allah kalau memilih walinya, mungkin dia dulu nggak belajar, tapi ketika Allah jadikan dia wali, pasti Allah akan menjadikan dia orang yang berilmu. Cuma ada cumanya. Ini orang-orang yang ilmu laduni kalau tidak berhati-hati, habislah dia.
nggak bisa dipakai maksiat. Kalau dia maksiat kepada Allah, habis. Sebab itu keistimewaan dari Allah. Ya, ilmu laduni itu keistimewaan dari Allah, tidak diberikan kepada semua orang. Kalau semua orang laduni, pintar semua dong orang. Semuanya mau laduni, kita enak, nggak belajar. Ya belajar kan capek, saudara. Banyak ujiannya. Ini langsung ente ngerti. Udah hafal Quran, hafal hadis, ya. Ilmu laduni ini kalau tidak dijaga dengan ketakwaan kepada Allah, hilang. Yang pertama. Yang kedua, ilmu kasbi, usaha, belajar SD, SMP, SMA, dan terus ke atas. Kalau di sini Bang Ali dari ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, jamiah, terus sampai jadi besar. Nah, kalau ilmu kasbi ini karena memang dia belajar, seandainya dia bermaksiat nggak hilang, cuman barokahnya yang tidak ada. Ilmu kasbi kalau dibarengi dengan maksiat nggak ada barokahnya, nggak hilang. Tapi kalau laduni hilang. Kalau kasbi, misalnya dia kurang benar, nggak bagus, ya. Tapi kalau dia kembali kepada Allah, insya Allah nggak masalah, ya. Tidak akan ada keberkahannya, cuma tidak hilang. Tuh, orang-orang yang ahlut taqwa kadang-kadang mereka kalau sudah sampai titik tertentu yang Allah tahu di situ titiknya di mana, diangkat dia sebagai walinya, itu Allah akan memberikan dia ilmu laduni. Tapi bukan berarti harus jadi wali dulu, enggak. Kalau kita memang betul-betul bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan ilmu yang Anda tidak tahu. Bisa saja kejadiannya Anda lagi pusing bagaimana ini, nanti diilhami oleh Allah, oh ini begini, ternyata benar. Itulah berkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi dalilnya wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Pasti itu. Jawabnya Amr tuh, ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajari kita. Kalau sudah Allah yang ngajari, luar biasa, saudara. Ya. Kemudian wa min dzalika, nih dari takwa juga nih, ya, al furqan indal istibahi wa wuqu'il iskal wal kafaratu lisayyi'at wal maghfiratu lidzunub. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Bagi orang yang bertakwa, Allah akan memberikan kepada dia satu keahlian. Ini keahlian sudah enggak mudah. Keahliannya apa? Ketika dia bingung yang mana harus saya pilih, kemungkinan yang satu maksiat, kemungkinan satu taat, atau apa saja yang ente lagi bingung milihnya nih. Tapi bukan dalam maksiat, ya. Nah, Allah akan pilihkan. Anda punya sendiri perasaan. Ini hati yang main, saudara-saudara. Allah turunkan ilmu itu ke hati Anda sehingga Anda bisa memilih yang benar di antara dua masalah yang Anda bingung. Yang mana yang harus saya pilih? Allah akan pilihkan untuk Anda. Jika Anda seorang yang bertakwa kepadanya. Oleh karena itu sering kita dengar, ya, istaftu galbak wa in aftauk. Kamu tanya hatimu sekalipun orang sudah memberitahu, oh kamu begini, suruh tanya lagi hati. Mungkin ini kembalinya ke sini. Kalau dia orang betul-betul bertakwa kepada Allah, ketika dia bertanya kepada hatinya, Allah akan memberikan sesuatu di hatinya yang dia bisa memilih dari dua jalan. Yang satu nggak benar, misalnya satu yang baik, dipilihkan yang baik berkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jalan. Berarti orang yang bertakwa ini selalu punya jalan keluar. Selalu punya jalan keluar. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang tidak bertuhan, ketika notok satu jalan nggak bisa, dia ambil jalan yang cepat. Apa?
bunuh diri. Banyak tuh orang kafir bunuh diri. Ya. Tapi mukmin tidak. Enggak bakal begitu dia. Kalau dia dekat Allah, Allah akan memberikan kepada dia jalan. Ya. Nah. Allah Maha Kuasa dengan segala ilmunya bisa terjadi. Ya. Nah, jadi kita bisa membedakan. Oh, nikmat itu bisa membedakan. Enggak mudah orang bisa membedakan. Ya, enggak mudah. Itu berkat takwa. Kemudian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini ada dosa. Kalau dosa kan kita dengan Allah biasanya. Sebetulnya semua kesalahan dosa, tapi lebih identik kalau dosa itu kepada Allah SWT. Zina, syurbul khamar, ya kan? Kalau kesalahan-kesalahan ini contohnya akhlaknya nggak baik, jahilin orang, ya. Nah, ya. Lebih ruang lingkupnya lebih kecil kesalahan ini. Semuanya dosa jadinya. Dan dengan takwa ini Allah akan hapuskan yang biasa salah jadi benar, yang akhlaknya jelek insya Allah jadi bagus, yang cara kasabnya kurang bagus tapi dia tetap ibadah kepada Allah, ditunjukkan jalan cara yang bagus. Kalau dia berdosa kepada Allah, dia meminta ampun kepada Allah karena ahlu takwa, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Firman Allah tadi, wahai orang-orang yang beriman, saya udah jelaskan kemarin, belum tentu bertakwa orang yang beriman ya. Nah, jadi dia iman saja perlu dengan takwa. Takwanya apa? Takwa ini amal. Ya, melakukan perbuatan yang baik, meninggalin yang tidak amal. Kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah saja, oke, nggak masalah. Tapi belum selesai. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya kan? Nah, baik. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kalian bertakwa, Allah akan jadikan bisa engkau punya satu ilmu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kesalahan-kesalahan kita akan ditutup, dihapuskan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah punya keagungan, pemberian yang agung, yang luas, tidak bisa kita bayangkan. Ya. Itu. Kemudian di antara faedah takwa lagi, wa min dzalika an-najatu minan nar. Orang yang bertakwa ini dijamin selamat daripada api neraka. Siapa yang ingin masuk surga? Takwa. Yang ingin masuk neraka nggak usah ngomong. Keluar dari takwa mungkin itu jalan neraka. Ya. Ahli takwa dijamin oleh Allah. Qala Allah Ta'ala wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Semua kita ini bakal lewat Suratul Mustaqim nanti. Itu Suratul Mustaqim, di bawahnya Jahannam, neraka. Ada yang baru langkah jatuh. Ada yang jongkok. Ada yang kilat masuk berangkat langsung. Ada yang baru 1-2 langkah terjatuh. Rasulullah ada di situ. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah ketika umatnya nyebrang, Rasulullah ada di situ. Lihat, sebagian orang ditarik oleh Rasulullah tangannya, tapi dia kefeskan tangan Nabi Muhammad SAW sehingga dia jatuh. Itu karena dosa-dosanya yang tidak bisa dihapuskan mungkin. Ya. Jadi Nabi sudah berusaha seperti itu, tapi dia seolah-olah tidak mau, menolak ajakan Rasulullah SAW. Kalau memang sudah takdirnya ahli neraka, ya biar Nabi pegang, dia bakal pas. Nasallallahu alaihi, mudah-mudahan jangan begitu. Nah, saudara-saudara, orang-orang ahli masjid kayak Anda nih, insya Allah nanti kalau mau nyebrang jembatan Siratul Mustaqim, ada masjid Poltangan nih, masjid apa nih? Sa'adah, tuh masjid Sa'adah, masuk berangkat, bisa. Yang tukang korban, nanti korban hewan korbannya yang menunggu untuk Anda naiki. Yang tukang sodakohnya, ya. Kita kan beribadah kepada Allah kan banyak. Sodakoh, masjid, talabul ilmu, nolongin orang, nyenengin orang, anterin jenazah, dan banyak lagi Allah bisa kita ibadahi dengan segala macam pintu kebaikan. Dan itu tidak sia-sia. Selama kita melaksanakan itu kan kita bertakwa kepada Allah. Tuh Allah jamin.
Ketika semua orang pasti itu ala rabbika hatman maqdiyah, atau ketentuan Allah itu sudah harus. Siapa yang diselamatkan oleh Allah di jembatan Siratul Mustaqim itu nanti? Di surat tsumma nunajjil ladzina taqaw. Aku akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita orangnya, amin ya rabbal alamin. Kalau begitu saudara, saya dan Anda sama, harus selalu punya keinginan takwanya bertambah. Harus selalu punya di dalam hati kita agar takwa kita ini bertambah. Gak usah nanyain sama orang, sama diri sendiri aja. Ibadah ini hari, ibadah besok, puasa kita, zakat kita, kan nggak ada yang, tidak ada yang, emang zakat ada yang datang dari pemerintah? Berapa yang keluarin zakat ini? Ada? Sholat sunnah, sholat malam, ada yang meriksa? Nggak ada. Kebaikan Anda yang akan dilakukan, saudara-saudara Anda sendiri. Ibadah kita di waktu malam hari misalnya, Anda sendiri. Coba kita lihat, hitung. Seolah-olah kita sedang menambah takwa. Ini hari 2 rakaat, Anda mau coba 4 rakaat. Ini hari 10.000, Anda mau coba besok 20.000. Dan begitu seterusnya. Toh ketakwaan ini, sebagaimana saya bilang, pintu kebaikan kan banyaknya luar biasa. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri aja. Yang jelas, orang-orang ini yang bertakwa kepada Allah akan diselamatkan. Allah berfirman, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Aku akan selamatkan tuh nanti. Ya, ketika orang nyemplung ke jahanam, orang-orang ahli takwa akan diselamatkan oleh Allah. Wa qala di ayat yang lain, wa yunajjil lahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su' wa lahum yahzanun. Allah akan menyelamatkan mereka yang bertakwa dengan keselamatan, nggak kena yang nggak ngenakin. Apa tuh yang nggak ngenakin? Banyak. Begitu masuk kubur, banyak yang nggak ngenakin. Bingung. Nanti yaumul qiyamah menunggu. Itu waktu kita menunggu di mahsyar nanti, di bangkit. Sebelum di mahsyar nih, masuk kubur. Emangnya enak masuk kubur? Nggak enak masuk kubur. Kalau nggak percaya, coba deh. Ente dari kubur sebentar. Nggak enak. Ya. Apalagi hujan begini, sendirian lagi. Kalau dilihat, tapi orang-orang ahlu taqwa dapat keistimewaan. Nanti insya Allah di kitab Syaraful Ummah dijelaskan tuh kenikmatan-kenikmatan yang kita akan terima dari amal ibadah sholat umpamanya. Nanti kita kalau letakkan di dalam kubur tuh, itu udah mulai tuh. Kalau kita olahraga mengenal warming up, pemanasan, tuh kubur pemanasan. Bibali nanya, Bib, pemanasan apaan? 2. Ya pemanasan surga, ya pemanasan jahanam. Kalau sudah dari pertama masuk terus nggak bisa jawab, pemanasan jahanam udah kesannya nggak enak terus. Tapi kalau dari pertama masuk bisa jawab semua, tenang, tidur kayak tidurnya pengantin. Gimana tidurnya pengantin? Tanya Nabi Bali. Ya, iya. Begitu saudara. Loh, Bib, Anda nggak hafal tuh jawaban nanti. Man rabbuka, wa ma dinuka. Anda nggak hafal sendiri, nggak perlu hafalkan. Hafal sendiri. Ya, orang yang memang diselamatkan oleh Allah hafal sendiri. Kalau di dunianya baik, ahlu taqwa masa ditinggalkan oleh Allah. Itu yang paling penting di situ. Masuk ke dalam kubur, tanah. Bisa ada ular, bisa ada kalajengking, bisa ini dan segala macam. Tapi ahlul khair, masya Allah. Di antara hadis yang dijelaskan bahwasanya orang itu nanti di dalam kuburnya, dia bangun, saudara, kalau ahlul khair, ada yang nemenin, cakep, enak dilihat, terang benderang. Dia tanya, ente siapa? Ya, nah ini kan mesti iman nih. Urusan jam kubur ada orang nemenin, terang benderang. Emangnya pakai listrik? Itu kan urus orang yang pakai mikirin otak. Nggak sampai otak kita itu. Iman yang main di sini. Ketika dia jawab, saya kebahagiaan yang engkau berikan kepada si fulan.
Ketahuilah saudara, setiap Anda menyenangkan orang, Allah ciptakan satu makhluk nanti yang menyenangkan Anda di kubur Anda. Tinggal kita balikin, nyusahin orang, nanti lu rasain juga. Kalau kita nyusahin orang, nggak bisa sebaliknya. Makanya jangan nyusahin orang, saudara-saudara. Mendingan nyusahin diri sendiri, tapi itu jangan juga. Ya, menyenangkan orang tuh begitu. Apalagi yang kita senangkan orang tua, abah, ibu, keluarga, guru, orang-orang yang baik. Allahu Akbar. Bagaimana kenikmatan yang akan dia dapatkan? Kita simpan aja dah, merem yang begitu nggak usah kita nggak usah pikirkan. Yang jelas itu adalah samaratut taqwa, buahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la yamassuhum su' walahum yahzanun. Nggak bingung. Nanti ketika mahsyar tuh selesai nih urusan kubur nih, yang senang-senang terus sudah. Ada yang ditaruh di di manabir min nur, di mimbar dari cahaya. Kayak apa itu nanti dah kita lihat ya. Ada yang di permadani emas, ya, pasirnya emas berlian. Kayak apa tuh nanti kita lihat. Itu bagi siapa? Orang-orang yang baik, ya, orang yang tukang ngaji, tukang sholawat, hati yang bagus, tukang sedekah, semua punya keistimewaan tuh. Walahum yahzanun, nggak bingung. Mana mau bingung? Orang lagi berlomba-lomba, ada yang tenggelam di keringatnya sendiri, yang nanah, yang darah dan segala macam. Ente tenang, dikasih tempat emas lagi, dingin, tenang, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, walahum yahzanun, tak bingung. Ahlu taqwa itu tenang aja, saudara. Kalau kita suka baca koran, orang-orang ahlu taqwa dengan orang-orang ahli maksiat meninggalnya lain, Pak. Bohong sama bohong. Telah meninggal dunia dengan tenang. Kan itu semuanya. Telah meninggal dunia dengan tenang. Fulan bin fulan, seumur hidupnya nggak pernah sholat, kafir kepada Allah SWT. Nggak tenang dia, disuntik. Mungkin orang-orang Betawi yang dulu masih tahu. Orang-orang yang bukan muslim dulu, kalau mau mati, dimasukin di kamar, tutup, plak. Itu kedengeran kayak ayam. Diambil ruhnya. Itu masih ada orang, saya masih dengar orang-orang yang menceritakan seperti itu. Nggak ada yang tenang, saudara. Orang yang bukan ahlilah nggak tenang kalau mau meninggal, takut dia lihat segalanya datang. Anda harus berusaha nih untuk kita waktu terakhir itu senyum, jangan bingung. Biar orang nangis tapi kita tertawa. Kenapa? Yang datang Rasulullah, yang datang Syekh Abdul Qadir Jailani, yang datang Habib Abdul Haddad. Ente baca Habib Umar bin Abdurrahman At-Tasatibi, insya Allah nanti waktu meninggal beliau datang. Ya, itu saat-saat yang paling genting bagi hamba Allah, ketika dicabut nyawa, sebab syaitan datang. Makanya sesekali coba dong, jangan ke puncak aja, jangan ke Ancol saja atau ke tempat-tempat indah saja. Coba Anda datang ke tempat orang yang lagi sakaratul maut, yang lagi mau dicabut nyawa, kan kelihatan tuh. Ya, coba lihat, ada yang melotot-melotot, ada yang nggak mau diem, ada yang ngaco ngomongnya, ada yang tenang aja, diam. Sampai kita ngeliat, ya Allah, udah meninggal, nggak ketahuan. Sebelum meninggal ada lagi. Saya punya istri, ada neneknya orang Betawi, masya Allah, solehah. Sampai umur hampir 9 tahun baca Quran kecil gini nih, baca buku ini, ya, nggak pakai kacamata. Masya Allah, kalau ngutang cepet bayar, ngaji pengajian datang, baik orangnya. Satu hari kena stroke, bawa FHCM. Orang kalau stroke kan kadang ada yang nggak bangun tuh 3 hari, 4 hari, berapa hari banyak tuh. Terakhir sebelum meninggal, subhanallah, bangun sudah. Saat bangun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Siapa tuh yang gitu? Bayangin saudara, ini beberapa hari nggak sadar, bangun cuman syahadat, meninggal. Kira-kira ahli jannah nggak tuh? Wah, bukan ahli jannah lah gitu, nyebur langsung, ya. Nah, seperti itu. Kita harus berusaha tuh untuk supaya waktu itu setan datang. Makanya ada yang melotot, ada yang tidak, dan Allah lah. Dia bukan lah sama ente. Itu setan lagi ngomong, saya Tuhan kamu. Dia lah. Jawab gitu kalau orang. Kadang-kadang yang dilihat tidak sesuai dengan yang kita lihat. Itu yang mau meninggal tuh. Kadang-kadang kan lain dia tuh. Nggak lihat yang tidak lihat Anda, yang dilihat lain. Tapi kalau di dunianya orangnya baik, hubungannya baik dengan Allah, hubungannya baik dengan aulia, dengan sholihin, hadir maulid, hadir tahlil, sering sedekah, sering ketemu orang-orang baik, baca wirid-wiridan yang baik, salawat kepada Nabi. Enak nanti waktu meninggalnya, saudara, yang datang banyak orang baik semua, tenang dia bulan. Mungkin Anda sering dengar, tuh Habib Fulan datang, tuh si Fulan datang, tuh si Fulan. Kita lihat nggak ada orang. Kenapa? Memang penglihatan ente dan dia lain. Dia dimensinya udah lain, saudara-saudara. Ini terserah Anda mau percaya nggak percaya, tapi ada. Ya. Dan kita semua akan mengalami kullu nafsin dha'iqatul mau urusannya apakah husnul khatimah, apakah su'ul khatimah. Ini hari kita kumpul di sini dalam rangka ingin mendapat husnul khatimah. Mudah-mudahan yang hadir husnul khatimah semuanya. Panjang umur, setelah panjang umur fakal utufa fi hal jamil, ya. Baik. Jadi saudara nggak bingung tuh orang ahli taqwa tuh. Ya. Selanjutnya, wa min dzalika. Nah, ini dari taqwa juga nih, ya. Ini semua kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah tujukan kepada kita karena taqwa nih. Padahal Allah nggak butuh kepada taqwa kita, ya. Al-makhraj minasyada'id. Kalau Anda mendapat satu kesulitan, Allah pasti pilih jalan keluar. Kalau dia orang bertakwa, dia beri jalan keluar. Dagang pailit, utang banyak. Kalau ahli takwa, dia kembali, dia sholat malam, dia berdoa, meminta kepada Allah. Itu ahli takwa. Kalau ahli dunia, waduh, gelisah dia. Gimana nih? Gua nggak punya sekarang, mobil dijual, rumah dijual, ini digade, itu digade. Gimana nih supaya cepat kaya? Kalau yang tadi kemana? Ke Allah, ke Rasulullah, ke Al-Quran, ke tempat-tempat yang baik. Kalau dia enggak, kemana? Gunung Kawi. Iya, jadi pesugihan dah, cari dah, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Itu orang-orang yang begitu itu yang meminta kepada syaitan seperti itu, mati sebelum mati tuh. Dia mati sebelum mati nanti. Jadi khidmah kepada syaitan. Na'udzubillah. Ya. Dan kalau orang baik nggak bisa tuh. Ini ada yang cerita kepada seseorang, diajak, ayo kamu mau ini, ayo ikut saya. Di mana? Di satu tempat. Ya. Yang nggak tahu di mana dia tuh. Orang kan kita Gunung Kawi kita di mana nggak tahu, di Gunung Kawi juga, ya kan? Nah, akhirnya dibawa, dia bilang syarat, jangan nyebut nama Allah di sini. Itu benar nggak gitu? Kalau sudah kita nggak boleh nyebut nama Allah, itu tempat baik apa tempat buruk? Tempat buruk. Ikut deh, tapi awas jangan ngomong Allah di sini, jangan kalimat Allah. Ini orang sering ngomongnya bagus. Ya, karena keterpaksaan mungkin dia ikut, tapi Allah masih apa namanya, masih lindungi dia. Datang satu, sudah ada orang di situ. Dia lihat macam-macam. Karena memang orangnya baik, astagfirullah, langsung tuh orang yang baik, dia bilang ini orang nggak bisa keluar. Dia istighfar, bilang nggak, dikeluarin. Keluar nggak bisa tuh. Jadi orang-orang mau yang nggak benar tuh, kalau dia istighfar nggak bisa, mesti kufur dulu. Orang yang mau begitu tuh, mau jadi kaya cepat segala macam ini dan itu, mesti kufur dulu, dan banyak lagi persyaratan-persyaratan yang na'udzubillah. Jangan Anda dekati itu. Itu syaitan semua. Ya, nggak bisa. Ya, tapi kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan memberi jalan kepada kita. Nggak perlu begitu. Kita punya tempat ngadu. Orang yang bertakwa tuh punya tempat ngadu. Siapa? Allah. Al-makhraj minasyada'id.
Warizqu min haits la yahtasib wal yusru wa idhamul ajri, akan diberikan oleh Allah jalan keluar. Rezeki nggak pakai hitungan, nggak disangka-sangka. Wal yusru, kemudahan serta besarnya ganjaran. Mana ayatnya? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Ini Allah yang ngomong, bukan saya. Allah yang ngomong, yang menciptakan kita. Ya? Apa lagi? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kasih kemudahan. Walaupun sulit akan dikasih kemudahan oleh Allah. Inna ma'al usri wa inna ma'al usri, Allah yang janji. Ya, asal kita teguh. Terus, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, hapuskan kesalahan-kesalahannya dan dibanyakkan ganjaran untuk dia. Jadi ketutup kesalahannya, utangnya ketutup dengan banyak rezekinya, dengan sedekahnya, dengan perbuatan baiknya. Begitu saudara. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada cerita. Satu orang baca surat kabar. Kejahatan nih di negeri Arab. Baca. Dijual sebidang tanah 200.000 real. Lihat Allah kalau mengasih rezeki. Dia lihat, wah, murah benar 2.000 real. Padahal 200.000 real. Telepon, oh, jadi anak beli. Saya beli. Persekot, kasih misalnya berapa? 10.000 dulu. Jadi, udah. Begitu 2 hari belum dibayar sama dia, datang orang barat. Tuan, mau jual lagi kak kepada saya? Saya kasih keuntungan. Saya beli itu tanah Anda 800.000 real. Gemeter dia. Hah? 800.000 real? Orang saya beli cuma 20.000, saya dijawab 800.000, kan aneh. Dia buka lagi itu surat kabar. Astagfirullah, ternyata 200.000. Tapi dia udah masuk 10.000, kan udah punya dia. Masya Allah saudara. Nggak tahu tuh dia pura-pura dulu jadinya 1 juta atau gimana. Walhasil dapat yang luar biasa. Duitnya banyak. Nggak disangka-sangka tuh. Sebabnya nggak coba. Sebabnya apa? Lupa, salah lihat. Salah lihat jadi tajir. Ajib nggak tuh? Allah. Bersekian ratus ribu dia dapat. Dia bilang saya lebihin. Karena itu dia mau bikin pabrik itu orang. Tanya nanti bukan untuk pabrik. Ini kalau nggak salah kejadian di Jeddah ini. Itu saudara-saudara. Tuh saudara. Cuman dunia ini hati-hati, kalau nggak kuat kita keseleo saudara-saudara. Ada cerita lagi, satu lagi. Biarin, biar sedap ngajinya gitu ya. Pengen cerita sedikit. Satu orang dapat luar biasa nih duit. Istrinya takut karena suaminya biasa nggak punya. Gimana nih mau dapat duit misalnya 1 M banyak, ini orang biasa nggak punya, rumah aja reot 1 M mau dapat. Dia takut. Istrinya Masya Allah Pak, berpendidikan. Saya khawatir suami saya gila. Kalau begitu ente ke dokter dokter apa? Ahli ilmu jiwa. Bawa dokter ilmu jiwa. Dok, begini dok, suami saya ini akan dapat duit yang sangat banyak, saya khawatir gila dia dok. Sebab saya pernah lihat orang kebanyakan duit jadi gila. Saya khawatir suami saya gila. Oke, gak usah khawatir, bawa sini, nanti saya yang tes. Besok dibawa nih si orang yang bakal dapat duit banyak, dites sama dokter jiwa. Dokter jiwa pinter. Tuan, seandainya Tuan sekarang mendapat uang 100 juta, apa yang akan Tuan laksanakan? Dia bilang 100 juta saya akan ganti pakaian saya, anak saya, istri saya, kasur dan semua saya mau perbaiki. Hebat. Sadar dong? Nggak apa-apa nih, bagus nih orang, ya kan? Nggak sesuai dengan yang istri ceritain, bakal kayak orang gila. Seandainya Anda mendapat 500 juta, kalau saya dapat 500 juta, saya akan ganti semua perabotan rumah tangga saya dan rumah saya akan perbaiki dan saya akan beli mobil. Good.
Kalau Anda dapat 1 M, kalau saya dapat 1 M, 500 juta saya ambil, 500 juta untuk dokter, plak, dokternya mati. Dokternya yang mati. Dokternya yang mati. Ini yang sehat nggak apa-apa, saudara-saudara. Oh, dunia. Iya. Kalau dia dapat 500 juta mau dikasih, dokternya yang mati, saudara-saudara. Ya. Tapi itu mungkin ya kisah ya. Subhanallah. Tapi bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin. Orang kalau nggak kuat sama dunia, begitu banyak yang gila, saudara. Kekurangan dunia ada yang gila, kelebihan juga ada yang gila kalau tidak punya takwa. Tapi kalau yang punya takwa tenang. Kenapa? Karena dia tahu ini semua amanat dari Allah. Saya kaya dari Allah. Saya miskin ujian dari Allah. Saya senang memang Allah menyenangkan saya. Saya sulit mungkin saya sedang diuji oleh Allah. Kembalinya kepada Allah. Ketika kembalinya kepada Allah, ya itu dia dapat. Dijanjikan dengan yang baik semua. Jalan keluar, kesenangan, diampuni dosa, kemudahan. Karena kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, belum selesai ini. Wa min dzalika al-wa'du bil jannah, dijanjikan surga langsung. Orang yang ahli takwa nih. Kalau Allah Ta'ala tilkal jannatul lati nurizu min ibadina man kana taqiyya. Itu surga yang indah, yang luar biasa bagusnya. Saudara, surga itu tempat naruh, tempat kastop, apa sih kastop? Gantungannya lebih dari dunia dan segala isinya. Gantungannya. Makanya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, ini surga. Enggak pernah, kalau umpamanya Anda melihat sesuatu yang indah, tidak ada yang seindah itu. Enggak pernah dilihat oleh mata indahnya. Enggak pernah didengar oleh kuping bagusnya. Enggak pernah tersirat di hati kita, oh surga tuh begini. Enggak, di atas itu. Itu surga. Buat siapa? Ini. Tilka jannatul lati nurizu min ibadina man kana taqi. Surga itu kami sediakan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Siapa? Allah. Di surga enggak ada yang tua, Pak. Tidak ada kakek-kakek, tidak ada nenek-nenek. Perempuannya cantik, apalagi perempuan dunia yang ke surga lebih cantik lagi dari bidadari. Bidadari cantik, orang perempuan dunia kalau ke surga lebih cantik lagi. Di surga ada kamar yang kelihatan luar nembus gini, tapi kita aja yang lihat, bukan orang lain. Kalau orang lain kan berarti kelihatan semua. Kita aja yang tahu, ya itu. Itu kalau umpamanya suami istri di surga, ya, si suami ini keluar. Di surga itu saling berziarah. Dan paling nikmat di surga itu kalau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersama Rasulullah. Jadi waktu dia keluar, balik lagi, si istri bilang, "Bang, kok kamu tambah cakep, Bang?" Si istri itu bilang gitu. Si suami juga bilang, "Lah, kok kamu tambah denok aja, kok sama." Kalau keluar jadi bagus, balik mungkin bagus, keluar bagus, balik bagus. Allahu Akbar. Itulah surga yang disediakan buat kita semua, saudara-saudara. Beli oleh kita, saudara. Dengan apa? Dengan takwa. Mahal belinya enggak? Jangan zina, jangan maksiat, jangan mabuk, jangan kurang ajar kepada ibu dan bapak, jangan nyusahin orang, jangan ngambil hak orang. Rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin salawat, rajin sedekah. Di mana tempatnya? Insya Allah surga Allah SWT menunggu kita, saudara-saudara. Dan lebih dari itu. Ini yang saya ceritakan sekian ribu kali. Itu lebih surga. Lebih daripada yang kita bayangkan. Disediakan pertama untuk siapa? Untuk ahlut taqwa. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Naam. Baik. Qala ta'ala wa mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Ya, surga itu sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi dijanjikan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, orang yang maksiat enggak dijanjikan surga. Orang yang maksiat dijadikan neraka, ya.
Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Disediakan itu surga untuk orang-orang yang bertakwa. Innal lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti di surga disediakan kebun-kebun yang indah. Ya. Di sini kebun indah, di sana lebih indah lagi. Di sana kita maaf, tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Bersih terus, tidak ada panas terlalu, tidak ada dingin terlalu. Nikmat terus. Wah? Yang senang-senang nikah, wah di sana nanti kuat Pak Haji. Waduh, ya. Itu istrinya di surga tuh. Di surga setiap orang nanti insya Allah menurut keterangan ulama paling sedikit istrinya 2. Istri dunia tuh, istri dunia yang orang perempuan dari dunia meninggal masuk surga itu kita istrinya 2. Cemburu dong Bib, kagak ada cemburu di surga. Kalau cemburu itu dunia, di sana nggak ada yang cemburu. Kalau cemburu kan nggak enak, surga nggak ada yang nggak enak. Jadi ibu-ibu pikir, wah gue bakal cemburu biar di surga juga. Bohong, nggak bisa, nggak ada cemburu di surga. Nikmat semua di surga itu. Ya, nikmat saja yang ada, tidak ada kecemburuan. Orang diberi kekuatan mungkin sekian puluh kali dari kekuatannya dunia. Oh, nggak usah pakai Viagra, saudara-saudara. Ya, ada pil surga namanya, ya nggak pakai itu. Ya, masya Allah. Nah, Allah berikan kepada semua kok kita, diberikan semua. Ya. Dengan kita beriman kepada Allah dan merasakan ketakwaan ini. Qala innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Mana tafsirnya luas sekali saudara. Allah sediakan nanti sungai-sungai yang indah, gedung-gedung yang indah, taman-taman yang indah, tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya kepada kita. Dan orang yang paling berbahagia di surga itu orang yang paling sering melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hiburan yang paling indah di surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara melihatnya? Ya, itu nanti kita imani saja, ya. Akan terjadi semua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Adkam dagai. Setengah menit. Mendingan kita berhenti di surga, saudara-saudara, jangan keluar lagi ya. Nah, jadi malam ini pengajian kita berhenti di sorga. Mudah-mudahan kita semuanya min ahlil jannah, dimudahkan oleh Allah jalan kita ke surga, diberi taufik hidayah inayah berbakti kepada Allah sehingga surga betul-betul milik kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini menyebabkan takwa kita bertambah kepada Allah sehingga surga kita lebih dekat insyaallah dengan kemuliaan Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.